Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan juga tentunya bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring yaitu mata pelajaran sosiologi bersama Pak Wisnu. Sosiologi menjadi menyenangkan. Nah, adik-adik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran daring pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Pak Guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada beberapa hal lagi yang perlu adik-adik lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, persiapkan dan pastikan bahwa kalian telah menggunakan seragam dengan sangat rapi. Lalu yang kedua, atur jarak mata kalian dengan gawai dan juga laptop yang kalian gunakan ketika pembelajaran daring. Dan yang ketiga, atur jarak duduk kalian agar kalian duduk dengan posisi yang sangat nyaman. Lalu yang terakhir, yang paling penting ialah persiapkan alat tulis kalian dengan baik untuk mencatat dan mendengarkan pemaparan materi sosiologi dari Pak adik-adik. Sebelum kita masuk ke materi, nah Bapak Guru akan meminta kalian untuk menebak gambar yang ada di samping. Nah, kira-kira gambar yang di samping Pak Guru ini itu gambar yang memperlihatkan apa ya? Apa ya gambar tersebut? Nah, gambar yang di samping ini ialah gambar yang memperlihatkan kondisi ketika dua orang sedang bertengkar atau berselisih. Dalam sosiologi, kita kenal dengan nama konflik sosial. Berarti, hari ini kita akan belajar mengenai konflik sosial. Berasal dari bahasa Latin, yaitu configere yang dapat diartikan memukul. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik dapat diartikan sebagai perselisihan, pertentangan, bahkan permusuhan. Sementara secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai proses sosial yang saling berlawanan antara dua pihak ataupun lebih yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara menantang pihak lawan, dengan cara menyingkirkannya maupun membuat dirinya tidak berdaya. Dan ada juga pendapat para ahli sosiolog mengenai konflik. Salah satunya datang dari Surjono Sukanto yang merupakan sosiolog asal Indonesia. Beliau mengatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dimana individu menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman bahkan kekerasan. Lalu yang kedua datang dari Gilin Bersaudara, di mana beliau mengatakan bahwa konflik dapat diartikan sebagai proses yang saling berlawanan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam berbagai hal. Lalu, mengapa ya konflik itu dapat terjadi di masyarakat? Kenapa ya? Nah, jadi adik-adik, konflik itu tidak terjadi secara spontan, tapi terjadi melalui berbagai hal. Oleh karena itu, mari ikut Pak Wisnu untuk melihat kondisi lingkungan sekitar, untuk mencari tahu penyebab terjadinya konflik. Tetapi, sebelum kita keluar, mari kita patuhi protokol kesehatan terlebih dahulu, mengingat saat ini masih zaman pandemi. Oleh karena itu, Pak Wisnu akan menggunakan masker untuk berpergian. Nah, anak-anak, sekarang Bapak Guru sudah ada di luar kelas. Jadi, anak-anak akan mengikuti Bapak untuk mencari dan melihat-lihat situasi sekitar dan menganalisis faktor penyebab konflik yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari ikuti Bapak.
Itu bukannya Dek Jaka sama Dek Kevin ya? Kalau menurutku, dalam mengerjakan tugas itu, kita tuh harus mendengarkan musik. Karena kalau kita dengerin musik, kita itu bisa ke bawah have fun dan juga nggak stres dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau menurut aku tuh ya, lebih baik kita langsung mengerjakan tugas tanpa mendengarkan musik. Karena tugas kita biar cepat selesainya dan kita lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Nah, Dek Jaka sama Dek Kevin bertemu. Nah, adik-adik, mari kita bantu Dek Jaka sama Dek Kevin untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Begini Nak Jaka dan juga Nak Kevin, kita itu harus saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, dari pendapat kalian tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya itu memiliki kesukaannya masing-masing. Sekarang tergantung bagaimana kitanya menghargai antara satu dengan yang lain. Tadi kita sudah melihat mengenai faktor penyebab konflik yang ditemukan di lapangan, yaitu perdebatan antara Jaka dengan Kevin. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa konflik yang dialami mereka itu disebabkan karena perbedaan pendapat. Nah, sekarang Bapak sudah ada di kelas. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan faktor penyebab konflik lainnya selain perbedaan pendapat. Jadi, faktor penyebab konflik berikutnya adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dapat diartikan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya benturan nilai ataupun norma sosial budaya dari pihak-pihak yang berselisih. Sebagai contoh, ketika si A yang berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional itu bertemu dengan si B yang merupakan anak yang berasal dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai modernisasi, ketika dipertemukan akan menimbulkan namanya benturan yang tak jarang berujung kepada perselisihan ataupun konflik. Lalu, faktor penyebab konflik berikutnya datang dari perbedaan kepentingan. Jadi, perbedaan kepentingan di sini dapat diartikan bahwa konflik itu dapat berasal dari benturan kepentingan-kepentingan yang ada dari pihak-pihak yang berselisih. Sebagai contoh, ketika pengusaha ingin melakukan namanya penghematan biaya produksi. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara proses restrukturisasi pegawai. Pegawai yang mengalami imbas restrukturisasi tersebut akan menentang kebijakan dari pengusaha tersebut, yang tak jarang berujung kepada konflik. Nah, adik-adik, setelah Bapak menjelaskan mengenai faktor penyebab konflik, kini kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu karakteristik konflik. Jadi, karakteristik konflik yang pertama itu ialah bersifat inherent. Apa yang dimaksudkan dengan inherent di sini? Jadi, inherent dapat diartikan sebagai konflik merupakan sesuatu yang terjadi secara abadi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pasti kita sering menemukan yang namanya konflik. Lalu yang kedua, konflik itu selalu bertentangan dengan yang namanya integrasi. Nah, adik-adik pasti sudah belajar mengenai integrasi. Integrasi di sini memiliki sifat yang berlawanan dengan yang namanya konflik. Integrasi dapat diartikan sebagai sebuah penyatuan, sementara konflik merupakan perlawanan dari itu. Untuk mengetes pemahaman adik-adik pada materi hari ini, Bapak akan memberikan tantangan pada kalian. Perhatikan gambar berikut. Jadi, gambar di sini ialah gambar tentang aktivitas yang ada di masyarakat. Jadi, berikan tanda centang untuk gambar yang menunjukkan konflik di masyarakat, serta berikan tanda silang untuk aktivitas yang tidak menunjukkan konflik di masyarakat. Serta tuliskan rangkuman materi yang sudah kalian dapat pada hari ini. Tugas akan Bapak upload di Google Classroom. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Jika ada pertanyaan, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar ataupun lewat WhatsApp group. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.